Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Riza dan juga para penonton sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Asal Karimah, kemudian ada Muhammad Arif Budiman, ada Syal Syabila, dan juga Yosefin Ronataruli akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu mengenai pengaruh brand attachment terhadap repurchase intention pada konsumen iPhone di Jabodetabek pada kalangan dewasa muda. Boleh next. Nah, selanjutnya untuk latar belakang penelitian sendiri, mengapa kami memilih topik ini? Karena pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi tentunya semakin berkembang dari tahun ke tahun, di mana eh, untuk perkembangan teknologi yang paling cepat sendiri itu ada di smartphone, di mana hampir setiap produsen dari merek smartphone itu setiap tahunnya pasti akan meluncurkan versi terbaru dari produk smartphone mereka, seperti Apple gitu contohnya. Nah, Indonesia sendiri sebagai salah satu negara dengan pengguna smartphone terbanyak, saat ini menduduki peringkat kelima, keempat, dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di dunia, yaitu mencapai 90,16 juta smartphone. Nah, di mana uh, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jika semakin kuat keterikatan seseorang terhadap suatu merek atau brand attachment itu, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian ulang pada produk tersebut. Nah, jadi kami berusaha meneliti bagaimana keterikatan antara pengguna iPhone yang sudah membeli iPhone sebelumnya, apakah mereka akan membeli ulang uh, iPhone tersebut berdasarkan keterikatan rasa keterikatan mereka terhadap iPhone, ataukah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain mungkin. Boleh di next. Next. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, kami mencoba mencari tahu apakah terdapat pengaruh dari brand attachment tersebut terhadap repurchase intention konsumen iPhone pada kalangan dewasa muda di Jabodetabek. Untuk kalangan dewasa muda merupakan salah satu kalangan yang paling banyak menggunakan iPhone, dan juga Jabodetabek yang banyak uh, dikenal sebagai wilayah dengan perekonomian tertinggi di Indonesia. Dribble doang. Selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka, boleh di next. Oke, yang pertama ada tinjauan pustaka mengenai variabel brand attachment. Brand attachment ini adalah ikatan emosional mendalam yang terjalin antara konsumen dan suatu merek. Jadi hubungan personal ini yang dipicu oleh pengalaman positif dan kepercayaan di masa lalu atau pengalaman konsumen sebelumnya yang dapat mengaruhi keputusan pembelian di kemudian hari. Konsumen dengan brand attachment yang kuat cenderung menjadi pelanggan setia dan menunjukkan minat tinggi untuk membeli kembali produk dari merek tertentu. Menurut Ken Kenny dan Salva, brand attachment terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli ulang atau repurchase intention. Hal ini terlihat saat konsumen merasa terikat secara emosional dengan suatu merek, mereka berkemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama tanpa mempertimbangkan banyak alternatif lain. Beli next. Selanjutnya ada yang pustaka dari variabel uh, repurchase intention. Minat beli ulang atau repurchase intention adalah kecenderungan psikologis konsumen untuk membeli kembali produk yang sama yang didasari oleh pengalaman positif sebelumnya. Menurut Cronin dan Morris dalam Huang et al. 2014, keputusan pembelian ulang ini timbul karena komitmen psikologis terhadap produk yang sudah pernah mereka pakai. Tingginya repurchase intention merupakan tolak ukur yang penting terhadap keberhasilan strategi pemasaran dan loyalitas konsumen. Semakin kuat ketertarikan konsumen terhadap sebuah merek, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan terus membeli produk dari merek tersebut. Bagi next.
Selanjutnya ada kerangka pemikiran dari pengaruh brand attachment terhadap repurchase intention. Bisa dilihat ini pertama ada faktor pendorong seperti pengalaman konsumsi, kepercayaan dan loyalitas yang dapat membentuk brand attachment, yaitu keterikatan emosional dan psikologis konsumen terhadap merek yang juga dapat mempengaruhi secara signifikan untuk repurchase intention atau niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang produk yang sama. Boleh di next. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada HHA atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara brand attachment terhadap repurchase intention pada pengguna iPhone usia dewasa muda, usia 18 sampai 40 tahun di wilayah Jabodetabek. Untuk H0-nya atau hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara brand attachment terhadap repurchase intention pada pengguna iPhone usia dewasa muda, usia 18 sampai 40 tahun di wilayah Jabodetabek. Boleh next. Selanjutnya penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian relevan yang kami cantumkan di sini. Untuk penelitian pertama ada Kenny dan Shafa dalam 2023 dengan judul Exploring the Influence of Brand Attachment on Repurchase Intention Among Female Cosmetic Consumers in South Africa. Yang temuannya itu merupakan brand attachment berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Semakin tinggi keterikatan konsumen terhadap merek kosmetik, maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan pembelian ulang. Untuk 2 penelitian lain bisa dilihat di sini. Jadi saya bacakan yang pertama saja. Boleh di next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Untuk tipe penelitian sendiri itu kita menggunakan metode kuantitatif. Untuk definisi konseptual dari variabelnya, untuk brand attachment sendiri merupakan keterikatan emosional yang kuat dan mendalam antara konsumen dan suatu merek yang ditandai dengan loyalitas serta hubungan personal yang membuat konsumen cenderung tetap memilih merek tersebut. Untuk variabel repurchase intention, itu merupakan niat atau kecenderungan konsumen untuk membeli kembali produk atau layanan dari merek yang sama berdasarkan pengalaman sebelumnya dan mempertimbangkan kebutuhan di masa mendatang. Boleh next. Untuk selanjutnya itu ada definisi operasional dari variabel brand attachment, di mana dimensinya itu ada self-brand connection, yang indikatornya itu ada 4. Dan untuk dimensi selanjutnya itu ada brand prominence, yang indikatornya itu ada 2. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada definisi operasional repurchase intention, di mana dimensinya itu ada 4, yang masing-masing indikatornya itu terdiri dari 1 indikator atau 2 indikator. Boleh di next. Selanjutnya untuk subjek penelitian kita menggunakan teknik purpose sampling dengan karakteristik yang pertama pernah membeli iPhone lebih dari 1 kali, berdomisili di Jabodetabek dan berusia 18 sampai 40 tahun. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu dilakukan dengan menyebar kuesioner secara daring melalui Google Form. Dan analisis datanya itu kita menggunakan teknik analisis regresi linear. Boleh di next. Baik, kemudian di bab 4 yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Di saat ini kita bisa melihat bahwa ada data gambaran subjek penelitian yaitu berjumlah 57 responden yang memenuhi ketiga kriteria penelitian. Secara demografi, terdapat mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang, lalu berusia 21 tahun sebanyak 16 orang, serta berdomisili di Jakarta sebanyak 28 orang. Kemudian untuk prosedurnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dari persiapan penelitian, yaitu dengan kami menentukan variabel penelitiannya, lalu menentukan alat ukur yang sesuai dengan dimensi dari variabel tersebut, lalu menentukan data demografi, yaitu jenis kelamin, usia, dan domisili, serta menyusun kuesioner ke dalam kuesioner digital, yaitu Google Form. Kemudian di pelaksanaan penelitian, kami melakukan pengambilan data pada tanggal 4 sampai 19 Juni 2025, serta data kotor yang dihasilkan adalah 57 responden. Lalu untuk hasil analisis data penelitian yang kami raih yaitu dari uji reliabilitas sendiri, bahwasanya variabel X dan variabel Y-nya itu memiliki reliabilitas yang sangat tinggi masing-masing dengan nilai koefisien reliabilitasnya sebesar 0,951 dan 0,937 dengan 3 item diantaranya yang harus dihapus untuk meningkatkan daya diskriminasi item. Lalu di uji deskriptif ini menggambarkan tentang mean, median, modus, standar deviasi, serta nilai minimum dan nilai maksimum yang ada di variabel X dan Y. Kemudian di uji normalitas, kami melakukan 2 uji normalitas, yaitu di normalitas parametrik bahwa variabel X berdistribusi normal, serta variabel Y, yaitu repurchase intention, ini tidak berdistribusi secara normal. Kemudian kami melakukan uji normalitas
residual karena melakukan uji simple linear regression, dan hasilnya adalah data residual ini berdistribusi secara normal. Kemudian kami juga melakukan uji homogenitas dan linearitas, dan ditemukan bahwa kedua variabel memenuhi asumsi homogenitas serta terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan Y. Lalu di uji independent sample t-test, kami menemukan tidak ada perbedaan signifikan antara jenis kelamin terhadap kedua variabel, yaitu variabel brand attachment dan repurchase destination, serta di uji one-way ANOVA, kami juga tidak menemukan perbedaan signifikan antara variabel brand attachment berdasarkan domisili. Lalu di uji korelasi, kami akhirnya menemukan bahwa terdapat hubungan positif berdasarkan p-value-nya yang kurang dari 0,001 serta koefisien korelasinya yaitu 0,784. Serta untuk di uji regresi linear sederhana atau simple linear regression-nya, kami temukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand attachment dan repurchase intention, yakni dari R square-nya yaitu 0,615 serta koefisien signifikansinya atau p-value-nya kurang dari 0,001. Hal ini berarti pengaruh tersebut sebesar 61,5% dari variabel dependent yang dipengaruhi oleh variabel independent. Kemudian di pembahasannya sendiri dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel brand attachment terhadap variabel repurchase intention secara signifikan di Jabodetabek pada kalangan dewasa muda. Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh tim peneliti yaitu jumlah respondennya yang termasuk relatif kecil yaitu 57 responden, dan hasil tersebut belum dapat digeneralisasikan secara luas seperti se-Indonesia. Lalu di persebaran responden ini belum merata, terbukti dari jenis kelaminnya yang dominan di perempuan sehingga laki-lakinya kurang terwakili, serta usianya yang dominan 21 tahun sehingga usia seperti 30 hingga 40 tahunnya ini belum terwakili sama sekali, serta domisili Jakarta yang mendominasi sehingga Bogor kurang terwakili. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh brand attachment terhadap repurchase intention konsumen iPhone pada dewasa muda di Jabodetabek. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa semakin kuat keterikatan emosional terhadap merek, maka semakin besar niat untuk membeli ulang. Jenis kelamin dan domisili tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya, brand attachment menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga loyalitas konsumen iPhone. Sedangkan untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa memakai jumlah sampel yang lebih besar dan menyeimbangkan antara sampel laki-laki dan perempuan. Selain itu, peneliti juga bisa menambahkan variasi variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap repurchase intention. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.